Cara penggunaan Tailwind Block CMS yang dibangun menggunakan flight file CMS atau Blooded tanpa database ya. Jadi konsepnya seperti headless CMS, sudah terdapat ini ya, admin dashboard untuk melakukan update ya pada halaman website. Jadi sebelah kanan ini adalah contoh dari tampilan website yang bisa kita rubah nantinya pada halaman admin. Jadi sangat lengkap ya, dibangun dengan Tailwind CSS juga, menggunakan flat file. Tampilannya adalah seperti ini yang di kanan. Kemudian kita bisa login ya ke backend area, masukkan username, password, lalu kita nanti akan masuk ke area dashboard. Nah, di sini adalah area kerja untuk admin website. Jadi untuk awal kita bisa masuk ke pengaturan, lalu ke umum ya. Ke umum kita bisa masukkan title atau judul ya, judul website kita agar diindeks oleh Google. Jadi kita bisa masukkan judulnya di sini. Kemudian ada slogan juga, masukkan deskripsi dan footer text. Nah, footer text ini nantinya akan ditampilkan pada area footer seperti itu yang di bawah ini. Lalu ada lanjutan ya. Lanjutan di sini kita bisa memilih berapa jumlah blog atau artikel yang akan kita tampilkan pada halaman utama. Misalnya semua konten, atau kita bisa batasi ya dengan pagination nantinya 6 dan lain-lain ya, bisa kita atur. Jadi fungsi item per halaman ini adalah menampilkan jumlah blog atau artikel yang sudah kita input nantinya di sini. From the blog ini gitu. Jadi kita bisa atur jumlahnya, misal 3, nanti maka di tampilan blog listnya ini akan ada atau akan dimunculkan, ditampilkan 3 posting seperti itu. Dan dilengkapi dengan pagination ya. Kalau mau semua konten, maka semua konten akan ditampilkan pada halaman utama ini, seperti itu. Kemudian kita bisa juga memilih berdasarkan urutan ya, urutan posting ini berdasarkan tanggal atau posisinya, seperti itu. Kemudian ada halaman customize ya, customize untuk halaman home. Jadi secara default kalau menggunakan Tailwind flat file CMS ini sudah ini ya, sudah kita set up ke sticky post. Jadi kita perlu mengedit ini semua nantinya pada halaman sticky post seperti itu. Dan di area bawah ini kita bisa rubah ya sesuai kebutuhan, seperti URL situsnya, kita masukkan alamat domain name dari website kita dan lain-lain. Ada juga Markdown ya, support Markdown bisa diaktifkan atau dinonaktifkan seperti itu. Lalu ada halaman SEO, ini biarkan secara default. Ada jejaring sosial ya, sosial media, kita bisa input semua sosial media kita di sini. Masukkan link URL dari Facebook, kemudian Instagram, seperti itu. Lalu ada gambar juga, ada pilihan bahasa. Jadi kita bisa melakukan setting bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya di sini. Kemudian ada logo. Nah, logo ini nantinya akan tampil di navbar ini ya. Jadi kita bisa upload aja logo di sini, kemudian nanti setelah selesai kita bisa klik simpan untuk menyimpan dan melakukan update dari halaman website kita gitu. Nah, kemudian setelah kita input ini ya, pengaturan ini, kalau plugin ini untuk ini ya, tambahan seperti penggunaan SEO, meta tag, kemudian Twitter card, Open Graph dan lain-lain, semua sudah kita setup ya. Jadi tinggal pakai aja.
Kemudian kita bisa masuk ke konten kalau mau ingin lihat konten kita seperti itu. Nah, ini adalah halaman konten. Halaman konten ini adalah artikel ya. Jenisnya artikel atau blog post lah, seperti itu. Kemudian ada tipe static. Kalau static ini tipenya adalah halaman ya. Halaman, lalu ada sticky. Nah, sticky ini yang kita gunakan untuk mendesain ya, mendesain halaman ini, halaman depan utama ini, seperti itu. Lalu untuk merubah halaman depan ini, kita bisa masuk ke konten dulu, kemudian masuk ke sticky, lalu kita klik pada area homepage. Nah, di area homepage ini nanti akan ada muncul ini ya, title ya, title dari halaman utama ini. Lalu di sini ada konten, jadi kita bisa isikan konten di sini. Nah, konten ini nantinya akan diisikan di sini ya, di area ini, gitu. Di area pada dari konten seperti itu. Jadi untuk merubah ini semua, kita bisa masuk ke opsi. Nah, di opsi ini halaman tampilannya adalah seperti ini. Kita bisa memilih kategori ya. Jadi untuk membuat kategori ini, kita bisa masuk ke konten, ke kategori, di kelola ya. Fitur kelola, kemudian kategori. Nah, di sini kita bisa masukkan atau tambahkan kategori, seperti itu. Jadi kita masukkan namanya, deskripsi, lalu simpan. Untuk membuat kategori baru untuk website atau page artikel seperti itu. Nah, kembali lagi ke halaman utama. Untuk merubah halaman utama ini, kita bisa masuk ke sini ya, ke sticky, konten, lalu kita klik di sini, kita bisa rubah ini sesuai kebutuhan, lalu keterangan juga bisa kita masukkan ya semua di sini. Kemudian kita bisa klik opsi. Nah, di opsi ini kita pilih kategori yang sudah kita buat sebelumnya, lalu masukkan deskripsi ya, deskripsi dari website kita. Upload foto cover, nantinya foto cover ini akan tampil ya. Akan tampil juga di halaman utama kita, halaman website. Nah, seperti ini nantinya. Ini adalah halaman sticky ya, seperti itu. Lalu di sini, nah di sini ada tanggal ya. Tanggal ini secara otomatis atau bisa kita custom untuk publish-nya, publish date-nya. Kemudian jenisnya ada default. Kalau default adalah artikel posting ya, artikel posting atau blog. Kemudian ada sticky. Sticky ini adalah untuk halaman utama ini, halaman homepage. Lalu ada static. Tipe static adalah tipe halaman ini ya, halaman page seperti itu. Jadi seperti ini, nantinya akan tampil pada area navbar ini, seperti video, galeri, dan kontak, seperti itu. Jadi untuk mendesain ini kita butuh halaman homepage, kita perlu merubahnya menjadi sticky terlebih dahulu, lalu kita masukkan tag, kemudian kita bisa klik ya di custom ini. Nah, di sini baru kita bisa memasukkan ya, atau merubah halaman utama ini. Jadi seperti ini misalnya, penginapan villa di Batu Malang. Nah, ini di sini. Intro. Jadi ini adalah area intro. Kita rubah semua di sini, di area intro ini. Nah, seperti ini. Intro teks, lokasinya ada di sini. Kemudian ada gambar. Kalau gambar kita perlu upload dulu ya ke media kita, kemudian kita copy dan paste ke area intro banner. Lalu ada fitur ya. Jadi di sini adalah fitur. Jadi title ini kita bisa rubah ke area ini. Kemudian title pada ini ya, fitur 1 misalnya ini. Nah, kita rubahnya di sini. Sama juga deskripsi,
Selanjutnya juga fitur 2, 3, semuanya ada di sini ya. Tinggal kita rubah saja, sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada area project. Nah, di area project ini kita bisa akses di sini ya. Jadi kita kalau mau merubah area project ini, kita rubahnya di sini. Ini untuk title, halaman atas ini title. Kemudian kita bisa ini ya, copy dan paste gambar project di sini. Jadi ini bebas, bukan project aja sih, bisa dibuat dan disesuaikan kebutuhan. Cuman areanya adalah area project seperti itu. Jadi kita bisa rubahnya semua di project title ini gitu. Lalu ada halaman Y ya, Y section. Nah, di sini ini adalah Y title, jadi kita bisa merubah ya, merubahnya di sini. Jadi ini Y info, area headernya adalah Y info ini. Kita bisa rubah area ini atau tulisan teks ini di sini. Kemudian ada title ya. Jadi ada title ini, kita bisa merubahnya ke area ini. Multifungsi ini. Ini untuk title, ini untuk deskripsi ya. Jadi ini adalah Y area 1, Y1 area ya. Y2, Y3, Y4. Jadi tinggal kita rubah dan copy paste gambar ya. Gambar yang sudah kita inputkan ke area ini. Seperti itu. Nah ini sampai 4 ya dia ya. 4 area Y, lalu di bawahnya ada area promo ya. Nah di area promo ini adalah untuk header. Jadi kalau mau merubah tulisan ini masuknya ke promo title ini. Jadi kita bisa masuk di sini ya, di promo title, lalu isi atau ganti ya, rubah sesuai kebutuhan. Dan ada deskripsi, tinggal kita masukkan saja di area deskripsi ini. Kemudian ada area konten. Nah, di sini adalah konten ya, konten area. Ini untuk title, kita bisa rubah ke konten title ini. Kemudian ada deskripsi, rubahnya juga di content description. Untuk mengisi artikelnya, kita bisa masuk ke konten artikel. Over, kita bisa copy paste ya dari media galeri kita ke area ini, gitu. Jadi bisa via media kita atau dari URL luar, gambar luar ya, seperti itu. Kemudian ada fitur spesial, jadi kita bisa isikan juga ya. Ini adalah fitur spesial. Kita masukkan title di sini untuk merubah area title, kemudian untuk deskripsi ya, kita rubahnya ke description ini, spesial ya. Lalu ada informasi ya, seperti spesial 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita bisa masukkan ke area ini, ke spesial 1 ya, seperti itu. Nah ini title, description, tinggal dirubah aja, sesuaikan kebutuhan. Sampai bawah ini ya. Jadi spesial title ini sampai 6. 6, 8 lah. Gitu. Sampai 12, maaf. Sampai 12 ya title ini. Jadi kita bisa rubah semua. Sesuaikan dengan urutannya. Di sini kan ada ini informasi ya, spesial 1 title, spesial 12 seperti itu. Jadi misalnya spesial 12 adalah area ini gitu. Dan deskripsinya juga di area sini seperti itu. Nah, setelah spesial title kita bisa masuk ke informasi. Ini adalah area informasi. Jadi kita bisa rubah di sini ya. Ini adalah informasi title yang berada di area ini. Kita bisa rubah ke area sini ya. Pada backend.
Lalu untuk cover image kita bisa upload ya, atau kita copy paste URL gambar pada area ini. Selanjutnya ada deskripsi, tinggal kita rubah ke information deskripsi ini. Ada area teks juga ya, jadi kita bisa masukkan juga ke informasi area teks seperti itu. Lalu ada area section. Nah, section ini berada di sini ya, section title. Untuk merubah area title ini di sini, kemudian deskripsinya kita bisa merubahnya ke area ini. Lalu ada section 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tinggal cek aja informasinya, misal title 1 ya di sini lokasinya. Sama juga teks ya, section teks 1 masuknya area ini, dan seterusnya sampai section 6 ya. Setelah area section ini, kita bisa masuk ke area gambar atau section image ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada keterangannya ya, section 1 image, lokasinya sini, 2, 3, dan 4. Jadi kita tinggal copy paste aja URL link gambar pada area ini untuk merubah gambar-gambar yang ada di section area image ini, seperti itu. Kemudian ada area start ya. Jadi ini adalah title dari area start. Kita bisa rubah di area ini, start title ini ya. Kemudian ada juga deskripsinya, kita bisa, atau teks ya, kita bisa masukkan ke area ini, start text. Lalu ada button ya, jadi button ini kita bisa ubah ya sesuai kebutuhan kita. Jadi misalnya mau ke halaman mana atau ke WhatsApp bisa juga. Jadi tinggal dirubah aja button teksnya ini. Jadi secara otomatis nanti dia akan merubah ini tulisan button tombol ini seperti itu. Kemudian ada link juga. Jadi dari button 1 ini misalnya dia menuju ke link halaman mana atau via WhatsApp, seperti itu bisa di-input semua ya di area button link ini. Lalu terakhir ada sponsor ya. Nah, ini area sponsor ini. Ini adalah area sponsor text. Jadi kita bisa rubah misalnya pelanggan kami. Nah, seperti itu area ini. Untuk merubahnya kita bisa masuk ke sponsor text. Lalu ada gambar-gambar dari klien, misalnya kita tinggal copy paste saja ya halaman gambar ke area ini. Nah, setelah selesai nantinya bisa kita simpan ya. Jadi untuk melakukan update halaman website ini kita isikan semua dulu. Maka nanti setelah jadi tampilannya adalah seperti ini, seperti itu. Untuk area bawah biarkan by default seperti ini karena ini akan secara otomatis ya menampilkan halaman page atau static page. Lalu ada custom link ya. Custom link kita bisa merubah untuk link ke halaman, artikel, atau ke WhatsApp, telepon, lokasi, kontak bisa juga masuk di sini. Lalu ada tag. Nah, semua tag yang kita input nantinya akan dirangkum pada cloud tag hashtag ini ya, di sini. Kemudian ada halaman about yang bisa kita rubah pada plugin ya, plugin about seperti itu. Ada RSS dan sitemap juga sudah sangat lengkap, jadi tinggal kita submit saja ke Google Console seperti itu. Dan area blog ini akan menampilkan semua konten ya, konten yang sudah kita inputkan di artikel akan ditampilkan di area ini seperti itu. Jadi misalnya ini blog ini ya, blog artikel ini Villa 3 lah misalnya. Nah, kita rubahnya di sini. Nah, tinggal kita masukkan aja title, kemudian teks artikelnya, nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah halaman post ya, posting seperti itu. Kemudian untuk mengisi deskripsi, kita tinggal klik opsi,
pilih kategorinya dulu, kemudian kita masukkan ke deskripsi ya, deskripsi dari posting ini. Lalu ada cover juga, cover area gambar ini kita bisa upload di sini. Kemudian untuk dukungan SEO kita bisa atau mengatur tampilan konten ini untuk apa, kita bisa masuk ke jenis ya. Jadi default ini adalah blog atau posting, lalu sticky untuk merubah halaman depan, dan static untuk halaman seperti about, video, galeri, dan kontak seperti itu. Lalu kita bisa masukkan tagging di sini untuk membantu ini ya, kata kunci ya. Nah, kita bisa masukkan semua di sini, nantinya akan muncul di sini tagnya. Gitu. Dan ditampilkan pada halaman list hashtag ini, include hashtag ini ya, seperti itu. Oke, ini untuk halaman ini ya, halaman blog ya. Jadi kalau dia tipenya adalah sticky, maka kita bisa masukkan di sini untuk merubah halaman home ya, home tadi. Tapi jika dia artikel, area ini bisa dilewati saja atau dibiarkan saja lah, seperti itu. Untuk merubah halaman ini, kita wajib merubahnya menjadi sticky dulu ya, artikel kita, seperti itu. Nah, ini sticky, seperti itu. Baru kita bisa membuat ya di sini area apa namanya, informasi landing page seperti ini. Nah, setelah selesai kita bisa klik simpan di sini. Kemudian untuk membuat konten baru, kita bisa klik konten baru di area ini ya. Nah, kemudian kita masukkan judulnya, artikelnya, kemudian kita klik opsi ya, pilih kategorinya, blog misalnya, deskripsinya apa, tinggal pilih atau upload ya gambar di sini, atau kita bisa menggunakan URL di sini. Jadi tinggal copy paste gambar dari luar atau website di input di sini. Lalu untuk jenis kita bisa pilih default untuk blog atau posting artikel, sticky untuk halaman depan, dan static untuk halaman page, static page seperti itu. Lalu ada custom ini untuk sticky ya, seperti itu. Kalau tinggal kita isikan tag ya, kemudian deskripsi dan lain-lain. Setelah selesai kita klik simpan di sini untuk melakukan update ya, update dari halaman artikel ini. Misalnya kalau halaman artikel seperti itu. Kemudian kita bisa juga membuat halaman static tadi, tinggal dirubah saja gitu. Untuk merubah halaman static, kita bisa masuk ke konten, lalu klik static, kita klik galeri misalnya ya, ini kan halaman galeri. Nah, jadi kita tinggal upload saja foto-foto di sini. Tinggal klik ini. Jadi kita masuk dulu sini, kemudian kita klik, lalu masukkan source-nya di sini, atau kita klik gambar untuk upload secara langsung. Seperti itu. Tinggal terus pilih file, kemudian inputkan atau masukkan ke area ini. Seperti itu. Nantinya gambar tersebut akan ditampilkan pada area ini, area galeri ya misalnya. Nah, seperti itu. Sangat cepat karena bekerja tanpa database ya. Ini adalah untuk halaman static. Untuk fungsional membuat halaman static baru sama saja. Tinggal kita masukkan title, kemudian artikel, dan klik opsi. Kita pilih lanjutan dan kita pilih dia default kalau untuk artikel blog, sticky untuk halaman depan, dan static untuk halaman static page ini. Seperti galeri, kontak, dan lain-lain. Kemudian untuk merubah area bawah ya, area plugin atau about, kita bisa masuk ke plugins menu, lalu kita bisa ini ya, tailwind about, kita klik pengaturan.
Nah, kita bisa rubah ini, judulnya about di sini, kemudian keterangannya. Kalau sudah, tinggal klik simpan di sini, secara otomatis akan melakukan update ya websitenya sesuai dengan perubahan yang sudah kita inputkan sebelumnya. Nah, seperti itu. Ini adalah tampilan juga ya. Jadi, ketika kita masuk dashboard, semua update yang sudah kita lakukan akan masuk ya, atau direkam, ditampilkan pada area ini. Kemudian ada statik juga untuk melihat berapa kunjungan website kita hari ini. Tampilannya adalah seperti ini. Jadi sangat lengkap, kita bisa membuat konten, bisa ini ya, membuat website dengan Tailwind Flat File Bloody CMS ini tanpa database, sangat cepat dan sangat aman. Seperti ini tampilannya. Jadi bisa kita rubah ya pada area backend admin. Tinggal login aja ke admin backendnya, kemudian tinggal masuk atau menggunakan user dan password. Lalu kita bisa akses ya menu dashboard ini nantinya gitu. Jadi Tailwind CMS ini juga sangat lengkap, bisa untuk multi website ya. Jadi misalnya untuk usaha otomotif, untuk usaha properti, company profile, portofolio, sekolah, semuanya bisa menggunakan ini ya. Jadi sangat mudah, kita tinggal masuk ke admin dan kita rubah-rubah aja sesuai kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi untuk merubah area homepage misalnya, kita tinggal klik custom di sini, kita bisa sesuaikan ya area-area ini dengan informasi atau inputan backend admin di sini. Seperti itu. Tailwind Block CMS tanpa database sangat cepat dan solusi terbaik ya untuk headless CMS.